Dan takutlah kalau kita menghadap kepada Allah dan Allah belum mengampuni itu semuanya. Dan takutlah kepada Allah di saat kita dicabut nyawa kita dalam keadaan kita bermaksiat. Karena yang bermaksiat lalu dicabut nyawanya itu telah menanggalkan imannya, alias su'ul khatimah, mati sejelek-jelek kematian. Dikatakan oleh Nabi, la yazni yazani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Enggak ada seorang pencuri waktu mencuri kecuali telah ditanggalkan imannya. Kalau mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu ada pungkasan yang jelek, neraka, imannya hilang. Wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada seorang berzina saat berzina kecuali imannya ditanggalkan. Makanya ayo kita minta kepada Allah agar dihentikan. Khawatir ada jadwal melakukan dosa, itu jadwal malaikat Israel mencabut nyawa kita. Maka rasa takut yang perlu kita pupuk yaitu tadi dengan kita merenung. Renungan itu penting sekali sampai dikatakan oleh qadiyat tafakkurus saati khairun min ibadati sanati. Kalau kita mau bertafakur sesaat itu lebih bagus daripada ibadah 1 tahun, tapi nggak pakai tafakur. Kita mungkin duduk semalam, di tengah malam kita duduk, kelihatannya hanya duduk saja. Akan tapi ternyata kita melanglang kepada masa lalu kelam kita. Waktu di SMP, waktu di SMA, berapa sholat aku tinggalkan, dosa-dosa. Tanpa disadari tiba-tiba menitikkan air mata. Dan mengadukan pada Allah, ya Allah itu dosaku ya Allah. Atau yang saat ini dalam kehinaan, hawa nafsunya susah untuk dikekang, ditahan. Terus dia melakukan kehinaan dan kehinaan. Tapi dia selalu mengadu pada Allah, ya Allah, aku tahu kekuranganku ini ya Allah, aku nggak bisa nahan ngomongin orang ya Allah. Ampuni lisanku ya Allah, hentikan ya Allah, jangan hukum ya Allah. Mataku ya Allah, mataku ya Allah, telingaku ya Allah, terus semuanya. Kalau sudah begitu ngadu kepada Allah, Allah Maha tahu. Dan terus kita asah hati kita, akan menjadi lembut hati kita. Yang kemarin kasar sama suami akan semakin lembut. Yang nggak peduli dengan saudara, nggak akan berarti silaturahim, akan terbangun silaturahim. Yang kikir akan berpikir untuk berderma dan seterusnya. Nah, itu semua baru bisa dilakukan oleh seseorang kalau dia tidak punya hijab. Dan hijabnya adalah al-kibru, sombong. Atau maknanya dibalik. Kalau Anda susah ngerenung tuh Anda tuh sombong. Kalau Anda jarang berpikir tentang dosa-dosa itu sombong. Sombong kita ini, al-kibru. Maka mari, ini hikmah yang dari agar hikmah Ibn Atha'illah agar tahu kita ini, kita di mana posisi kita ini. Kita ini sejauh mana kedekatan kita kepada Allah. Tengok, semakin kita rindu kepada Allah. Kalau urusan doa mah doa, kalau urusan dosa mah dosa. Man dzalladzi ma saqat wa man lahu husna faqat. Siapakah yang tidak pernah berdosa? Dan siapa yang perbuatannya baik semua? Enggak ada illa Muhammadunil hadil ladzi alaihi Jibril wahabad. Kecuali Nabi Muhammad yang kebadannya Jibril itu telah turun. Enggak ada yang tidak berdosa dari kita. Semuanya berdosa, hanya baginda Nabi yang tidak berdosa. Ada kesalahan-kesalahan kita. Akan tapi ketahuilah di situ ada lautan pengampunan Allah. Mari kita ceburkan diri kita ke sana. Dengan sadar dong, kalau tidak sadar nggak akan nyebur. Tetap saja di pinggir, mati dalam keadaan belum diampuni Allah, Allah akan mencicipi siksa di alam barzah. Maka dari itu ayo, jangan masuk wilayah putus asa juga. Karena putus asa adalah dua manusia terkutuk. Yang pertama adalah iblis, dua makhluk yang terkutuk. Yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah orang putus asa. Dosanya besar, tapi malah putus asa, karuanlah sudah dosa, ngapain tak kira diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun, Ghaffar. Allah Maha Pengampun. Anda tidak usah berpikir yang selama ini terjerumus dalam riba sampai seolah-olah nggak bisa keluar dari riba. Anda jangan sombong. Yang punya Anda itu Allah. Ngadulah kepada Allah, Anda akan dientaskan dengan mudah oleh Allah. Jangan berkata susah, ribet, berat aku lepas dari riba. Wah, kalau Anda suudzon pada Allah, Anda nggak akan bisa lepas dari riba. Yakin. Maka ini kesombonganlah yang menjadikan orang itu susah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mari kita semuanya pulang ke rumah masing-masing, membiasakan diri untuk mencari kekurangan kita, dan langsung kita jadikan itu ukuran untuk kita. Semakin banyak kemaksiatan kita lakukan, kok kita kurang sadar, waspada, berarti Allah nggak sayang kepada Anda. Hati-hati. Di saat Anda sadar sayang Allah tidak sayang kepada Anda, mintalah, ya Allah, aku ingin mencintaimu, aku ingin terus sampaikan. Allah tuh maha kasih kalau kita benar mintanya. Kalau mintanya nggak menghadap benar kepada Allah, gimana mau kasih? Menghadap kepada Allah dengan apa sih? Dengan hati yang sadar. Kalau kita menghadap minta kepada manusia dengan apa? Dengan wajah, ya kan? Coba ada seorang istri minta kepada suami, atau seorang anak minta kepada abahnya, bah minta duit bah, mukanya dibuang. Kurang ajar kau ini. Ngadep yang benar kan begitu. Oh, ini sama-sama sepangkat manusia saja harus pakai adab. Bagaimana dengan Allah? Makanya biasakan khusyuk dengan hati. Termasuk penyesalan dosa. Jangan ragu. Sejelek apapun Anda, kalau sudah Allah membersihkan jadi mulia lo ya. Hati-hati. Jangan putus asa. Mungkin ada orang yang masa hidupnya, masa lalunya mabuk, judi, berzina, macam-macam. Ngadeplah kepada Allah yang maha kasih. Ya Allah, itu dosaku yang itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sungguh dia akan menemukan keindahan pada waktunya nanti. Biarpun masih kepleset lagi dia, tapi dia menyadari itu gak benar, dia menyesal. Allah maha kasih, akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita untuk kembali kepada Allah, mengampuni segala dosa kita, dan memilih kita untuk menjadi hamba-hamba terkasihnya, mengangkat tinggi-tinggi pangkat kita di hadapannya, dan menjadikan kita adalah orang-orang yang kelak bisa berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk menyesali kesalahan kita, dan semoga Allah menunjukkan kekurangan kita di mata kita sendiri, dan semoga Allah menutup kekurangan kita di mata saudara kita, dan semoga Allah menutup kekurangan saudara kita dari mata kita, dan semoga Allah membukakan aib kita di mata kita sendiri, dan semoga Allah memberikan penyesalan, dan semoga Allah menghilangkan aib itu dan mengganti dengan kemuliaan. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.